Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Ferial MPDT, yang pada kesempatan kali ini akan membahas topik dalam penerapan inklusif pembelajaran dengan subtopik menerapkan pendekatan inklusif dalam rencana pembelajaran. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam pelatihan sekarang yang memasuki hari ketiga, itu tujuan umumnya atau deskripsi dari pelatihan kita itu untuk membekali para pendidik inklusif. Diharapkan pada diklat ini peserta dilatih mengidentifikasi kebutuhan peserta didik serta menyediakan dukungan yang sesuai. Fokus pada penerapan pendekatan inklusif dalam perencanaan pembelajaran dan membangun budaya inklusif di sekolah. Kemudian juga pada diklat ini kita akan melakukan tryout uji kompetensi inklusif, mengevaluasi kemampuan peserta. Dengan pelatihan ini diharapkan peserta dapat menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada pertemuan ketiga ini tujuan diklat kita meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang rencana pembelajaran inklusif dengan metode dan strategi mendukung inklusivitas. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti kita lihat dalam kegiatan EGA topik 6 ini seperti yang kita sampaikan pada sebelumnya, bahwa sekarang sudah masuk kepada subtopik ketiga, menerapkan pendekatan inklusif dalam rencana pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, salah satu pendekatan inklusif yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak didik mendapatkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar mereka adalah penerapan Teaching at the Right Level atau TRL. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pertanyaan kita yang pertama, kira-kira apa itu Teaching at the Right Level? Nah, pada pembelajaran dengan belajar dengan cara yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga nanti dalam proses pembelajaran meningkatkan efisiensi pembelajaran dan menciptakan rasa percaya diri pada anak-anak didik kita. Jadi yang pertama sekali, kalau kita berbicara dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TRL, itu yang pertama sekali itu adalah penyelesaian pembelajaran. Dalam hal ini, pada pendekatan ini, kita sebagai guru menyadari bahwa pentingnya perbedaan individual atau adanya keanekaragaman anak didik kita. Walaupun anak didik kita itu mempunyai perbedaan, keanekaragaman, apakah gaya belajar, minat, dan lain-lain, tetap mereka mempunyai peluang yang sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran nanti akan diterapkan tantangan pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini, pembelajaran itu boleh dikatakan individualisasi pembelajaran. Artinya apa? Bahwa dalam pembelajaran pendekatan ini, pembelajaran itu memang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Dan tentunya nanti dalam pembelajaran Teaching at Right Level ini akan membentuk satu lingkungan inklusif dan efektif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kira-kira
bagaimana identifikasi kebutuhan belajar anak didik melalui asesmen kesiapan. Jadi kita kan sebelumnya membahas ada 3 asesmen kesiapan, minat, dan pre-referensi belajar. Dengan pendekatan TARL ini. Kita lihat yang pertama dari kesiapan siswa, relevansinya bahwa asesmen kesiapan anak didik membantu guru memahami tingkat pemahaman dan kesiapan kognitif anak didik terhadap materi pelajaran. Dalam hal ini, TARL mengacu pada mengajar tingkat kemampuan aktual anak didik, sehingga pemahaman kesiapan sangat relevan untuk menyesuaikan pengajaran. Bagaimana implementasinya? Setelah identifikasi kesiapan guru dapat membantu kelompok-kelompok belajar dengan siswa yang memiliki tingkat kesiapan serupa. Kemudian implementasi yang kedua, TARL memungkinkan guru untuk menyediakan tugas dan bahan belajar sesuai dengan tingkat pemahaman anak didik dan memaksimalkan pembelajaran. Kemudian kita lihat yang kedua itu relevansinya, itu kita melakukan asesmen minat belajar anak didik. Relevansinya itu bahwa asesmen minat membantu mengidentifikasi topik atau konteks pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak didik kita. Kemudian TARL dengan fokus pada pengajaran menantang namun dapat dicapai mendukung pendekatan minat dan motivasi belajar. Kemudian implementasinya, guru dapat menggunakan hasil asesmen minat untuk merancang materi pembelajaran yang relevan dan menarik. Kemudian perlu kita ketahui bahwa TARL memungkinkan pengaturan tugas atau proyek yang sesuai dengan minat anak didik kita, menciptakan keterlibatan yang lebih tinggi. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang ketiga itu kita melakukan asesmen pilihan belajar atau preferensi. Relevansinya ini adalah bahwa asesmen preferensi belajar itu membantu mengidentifikasi gaya belajar, kecerdasan, dan preferensi lingkungan anak didik kita. Kemudian TARL membutuhkan pengajaran yang fleksibel dan sesuai dengan preferensi belajar untuk memaksimalkan pemahaman anak didik kita. Kemudian bagaimana implementasinya? Guru dapat menyesuaikan materi pengajaran sesuai dengan preferensi belajar anak didik dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, TARL memungkinkan penyediaan variasi tugas atau aktivitas yang sesuai dengan preferensi belajar anak didik, sehingga nantinya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau kita lihat itu ada 3 tujuan pendekatan pembelajaran yang menggunakan TARL. Yang pertama itu bahwa ini berkaitan dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam filosofi ini bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, bukan kepada guru. Jadi student center, bukan teacher center. Kemudian yang perlu diketahui lagi bahwa hak belajar peserta didik. Jadi dalam hal ini anak didik kita mendapatkan hak belajar sesuai dengan harapan yang dapat dicapai. Jadi ini tadi saling berkaitan itu, kalau memang kemampuannya itu berbeda, nantinya juga mungkin peserta didik tetap mendapat hak belajar sesuai dengan harapan yang akan dicapai, atau dalam hal penerapan Merdeka itu sesuai dengan CP-nya. Dalam hal ini, yang ketiga tujuannya adalah fokus peningkatan kemampuan dasar. Jadi dalam hal ini, nantinya dalam pendekatan ini akan memberikan waktu yang cukup bagi anak didik untuk membangun kompetensi numerisasi dan literasi. Jadi Bapak Ibu, fokus peningkatan dasar dalam pendekatan TARL ini adalah peningkatan kompetensi sehingga membangun kompetensi numerisasi dan literasi anak didik kita. Kemudian ada 4 kelebihan pendekatan TARL. Yang pertama itu kita lihat di sini, memang itu salah satu pembelajaran yang inklusif. Yang kedua itu pembelajaran yang lebih efektif.
Kemudian nantinya meningkatkan motivasi belajar. Dan hal ini kita sebagai guru menghargai keunikan siswa. Siswa yang mempunyai apakah gaya belajar, minat belajar, motivasi belajar yang berbeda atau adanya keunikan masing-masing individu. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, selain tadi ada kelebihan juga ada kekurangan TARL. Yang pertama itu memerlukan sumber daya yang memadai. Kemudian memerlukan dukungan dan komitmen. Jadi dalam menekan ini adanya dukungan dan adanya juga komitmen. Bisa saja nanti dukungan dari orang tua, komitmen dari orang tua, komitmen dari guru dan peserta didik. Kemudian memerlukan persiapan yang lebih matang. Dalam hal ini juga nanti memerlukan tenaga pengajar yang terlatih. Kami yakin tuh Bapak Ibu yang bergabung pada EGA 6 ini sudah menjadi terlatih karena kita sudah didapatkan berbagai macam ilmu-ilmu dalam penerapan pembelajaran. Baiklah, implementasi TARL itu secara umum ada 3. Kita melakukan asesmen, diagnostik, dan tujuan pembelajaran yang adaptif. Kemudian kita melakukan penyesuaian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian baru yang ketiga kita masuk pada tahap pembelajaran, yaitu mengimplementasikan pendekatan TARL. Kita lihat contoh implementasi TARL untuk tingkat PAUD. Pada tingkat PAUD yang pertama sekali itu kegiatan yang kita lakukan dalam mengimplementasikan itu identifikasi kesiapan kemampuan. Jadi sebagai guru PAUD atau TK, kita dapat mengamati dan mencatat kemampuan pra-kemampuan anak didik seperti pengembangan motorik kasar dan halus. Kemudian TARL tingkat ini berfokus pada pengembangan keterampilan dasar seperti pengenalan bentuk, warna, dan pengembangan bahasa. Main. Dalam hal ini kita menggunakan aktivitas berbasis mainan untuk melibatkan apakah nanti sentuhan, pendengaran, dan penglihatan. Kemudian pada TK PAUD TARL dapat diterapkan dengan merancang aktivitas yang sesuai dengan perkembangan pra-kemampuan anak didik kita. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Itu pada contoh tingkat selanjutnya bagaimana implementasinya itu pada tingkat sekolah dasar atau SD. Kemudian pada asesmen tingkat pemahaman, guru sekolah dasar dapat menggunakan asesmen formatif untuk mengukur pemahaman anak didik terhadap konsep dasar. Jadi ini contohnya pada matematika atau bisa saja pada bahasa. Jadi bahasa Indonesia mungkin. TARL di SD akan melibatkan pembentukan kelompok-kelompok dengan tingkat pemahaman yang serupa. Artinya kita membentuk anggota-anggota kelompok yang mempunyai tingkat pemahaman yang serupa. Kemudian juga stasiun pembelajaran. Ini mendesain stasiun pembelajaran yang berbeda untuk anak didik. Jadi tingkat pemahaman yang beragam. Jadi kemana dia nantinya dalam pembelajaran itu arahnya kemana? Ini stasiunnya. Kemudian guru bisa memberikan tugas yang sesuai dengan kesiapan dan minat anak didik dalam kelompok-kelompok tersebut. Kemudian kita lanjut contoh implementasi tingkat SMP. Yang pertama tetap kita melakukan asesmen formatif dan sumatif. Kita gunakan asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur pemahaman konsep-konsep yang lebih kompleks. Kemudian TARL di SMP dapat mencakup penyusunan materi ajar yang memadai dan menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan hasil asesmen. Kemudian dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi dapat memberikan proyek atau tugas berbasis kepentingan atau minat anak didik kita. Kira-kira kepentingan ini seperti apa, minatnya seperti apa, basis kita seperti itu. Kemudian TARL tingkat ini juga melibatkan program remediasi bagi anak didik sesuai dengan kesulitan pemahaman tertentu. Jadi Bapak Ibu, remediasinya kesulitan-kesulitan tertentu bisa juga kita lakukan programnya. Bapak Ibu, guru hebat Nusantara, kita lanjutkan contohnya pada sekolah SMA. Yang pertama itu adalah pemetaan keterampilan dan kepribadian. Ini contoh implementasinya. Kita melakukan pemetaan keterampilan akademis dan kepribadian anak didik kita. Kemudian TARL SMA melibatkan pemberian tanggung jawab kepada anak didik untuk merancang proyek atau penelitian sesuai dengan minat mereka.
Kemudian juga bisa lanjutnya kita membuat proyek kolaboratif. Nah, dalam hal ini guru mengorganisir proyek kolaboratif yang memungkinkan anak didik dan keahlian berbeda untuk bekerja sama. Jadi ini kalau kita perhatikan nanti bisa saja kita membentuk kelompok yang istilahnya yang mempunyai tingkat minat dan perbedaan berbeda, tetapi mereka dalam hal ini dalam kelompok eh, bekerja sesama karena dalam hal ini merupakan proyek kolaboratif berkelompok. Kemudian TRL di tingkat SMA dapat mencakup program-program berupa mentor untuk mendukung pembelajaran antar mereka anak didik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lihat contoh SMK. Nah, yang kita lakukan itu asesmennya berbasis proyek. Kita nanti menerapkan asesmen berbasis proyek untuk mengukur pemahaman dan keterampilan praktis anak didik. Kemudian juga pada TRL SMK dapat melibatkan penyesuaian kurikulum berdasarkan progres individu anak didik kita. Nah, dalam hal ini bisa nanti kita lanjut pada kegiatan magang dan pelatihan. Nah, ini menyusun program magang dan pelatihan praktis sesuai dengan minat dan pilihan karir anak didik. Kemudian TRL SMK juga dapat melibatkan bimbingan karir, dukungan persiapan ketenaga kerja. Karena kita mengetahui memang tujuan sekolah SMK itu adalah bagaimana anaknya nanti tamatannya bisa terserap ke dunia kerja. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, untuk melihat videonya silahkan, ini link videonya sudah kami sertakan. Nanti di di Telegram kita juga kami sampaikan lagi linknya ini. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, seperti biasa bahwa pengetahuan itu perlu diasah. Nah, jadi pengetahuan itu ibarat pisau. Kalau tidak pernah diasah maka akan tumpul. Mari kita asah keterampilan kita dengan berdiskusi di grup Telegram kita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, demikian saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita lanjut berdiskusi kepada grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.